Selamat pagi semuanya. Di sini perkenalkan saya Nurse Made dari Departemen Jiwa Stikes Telogorjo Semarang. Di modul B17 Kesehatan Jiwa ini teman-teman akan belajar keterampilan bagaimana cara menangani orang dengan gangguan jiwa. Untuk hari ini kita akan belajar klasikal cara berkenalan dengan satu orang. Keterampilan ini digunakan untuk kasus-kasus pasien yang mengalami masalah keperawatan isolasi sosial. Mari kita lihat videonya dan mari kita pelajari bagaimana cara melakukan keterampilan tersebut. Adapun skenario untuk klasikal hari ini, seorang perempuan berusia 35 tahun masuk ke RS Jiwa dengan menarik diri. Hasil pengkajian didapatkan pasien 2 minggu yang lalu tidak mau keluar rumah, lebih sering diam di kamar dan aktivitasnya hanya menonton TV. Keluarga mengatakan bahwa 1 tahun yang lalu pasien di PHK dari pekerjaannya dan batal menikah sehingga menjadi seorang pendiam hingga sekarang. Apa yang harus dilakukan perawat? Makan yuk. Main di sana, jalan pagi. Setelah kita melihat kasus dan memahami kasus, maka kita menentukan tindakan perawat yang akan kita lakukan. Pada SP pertama ini kita melakukan 3 fase. Yang pertama adalah fase orientasi. Pada fase orientasi ini kita harus evaluasi dan juga kita memvalidasi data yang kita dapatkan dari rekam medik. Selanjutnya kita lakukan kontrak waktu, kontrak tempat, dan juga kontrak topik. Setelah kita melakukan fase orientasi, kita melakukan fase kerja. Di dalam fase kerja, kita menanyakan siapa orang terdekat, kemudian siapa orang yang paling tidak terdekat, siapa temannya, keuntungan dan kerugian dari memiliki orang terdekat. Selanjutnya, kita memasukkan ke dalam jadwal harian. Setelah kita selesai melakukan jadwal harian atau menentukan jadwal harian, kita melakukan fase terakhir, yaitu adalah fase terminasi. Dalam fase terminasi, kita perlu memvalidasi lagi apakah pasien sudah mampu untuk memperkenalkan diri kepada satu orang. Kemudian kita lakukan evaluasi data subjektif, objektif. Selanjutnya, kita perlu tentukan RTL, yaitu perlu SP yang kedua. Dan di situ kita perlu juga tentukan kontrak waktu, tempat, dan juga topik. Selamat pagi, Mbak. Mbak, boleh saya duduk sini, Mbak? Boleh ya? Saya duduk sini ya, Mbak ya. Oke, selamat pagi, Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Tini. Mbak Tini, kepanjangannya? Tini Sunarsi. Mbak Tini Sunarsi. Sukanya dipanggil siapa, Mbak? Tini. Mbak Tini ya, coba lihat ke saya, Mbak, supaya kelihatan cantiknya. Nah, perkenalkan, nama saya Perawat Made, Mbak. Jadi saya yang merawat Mbak untuk hari ini, ya, Mbak ya. Nah, di sini tujuannya saya lebih mau mengajarkan nih, Mbak, ceritanya cara berkenalan dengan satu orang. Jadi supaya Mbak Tini ini bisa berkenalan dengan orang lain, ya, Mbak ya. Nah, kalau coba lihat ke saya lagi, Mbak. Iya. Nah, Mbak Tini, kalau saya lihat di rekam medis nih, Mbak Tini. Ini kan Mbak Tini masuk sini karena Mbak Tini mengurung diri di rumah. Apakah benar, Mbak Tini? Iya, mengurung diri. Nah, itu Mbak Tini bisa cerita alasannya apa, Mbak, mengurung diri? Nggak tahu, alasannya nggak tahu. Oke, Mbak Tini, kalau saya baca itu Mbak Tini sempat di PHK juga ya? Iya, kalau gitu Mbak Tini mau nggak kalau saya ajarkan cara berkomunikasi dengan satu orang atau berkenalan dengan satu orang? Mau? Nah, Mbak Tini tempatnya mau di mana? Di sini atau di ruang TV? Oh, di sini aja. Coba Mbak Tini ngomongnya lebih keras. Di sini aja.
Oke, di sini aja ya. Nah, gitu kan suaranya Mbak Tini bagus loh. Seperti penyanyi loh Mbak, merdu ya. Nah, kemudian untuk waktunya Mbak, kan sekarang nih Mbak. Nah, ini Mbak Tini mau 20 menit, 10 menit, apa 30 menit ketemu saya? 10 menit? Iya, 10 menit ya. Untuk topiknya tadi ya Mbak ya, cara berkenalan dengan satu orang ya Mbak ya. Nah, Mbak Tini, tadi Mbak Tini boleh tanya nggak, Mbak Tini ini lahirnya tanggal berapa? Waktu 20 Juni Juni tahun, masih ingat? 86. Oke. Mbak Tini sudah bisa menyebutkan nama panjangnya, sudah ingat tanggal lahirnya. Nah, sekarang saya tanya-tanya sedikit nih Mbak Tini ya. Coba lihat saya lagi Mbak Tini. Iya, gitu ya Mbak Tini ya. Nah, Mbak Tini kalau di rumah Mbak Tini paling dekat sama siapa Mbak Tini? Ibu, Sama ibu. Di rumah tinggalnya sama siapa aja? kakak, bapak, Kakak, bapak, sama ibu. Paling dekat sama ibu ya. Kalau di keluarga yang paling tidak dekat dengan siapa? bapak, Sama bapak. Kalau temen curhat sama siapa Mbak Tini? ibu, Sama ibu. Coba suaranya lebih keras lagi Mbak Tini supaya saya terdengar ya. Oke Mbak Tini, Mbak Tini sekarang saya mau tanya-tanya. Kalau di sini Mbak Tini sudah punya teman belum? Belum punya teman. Mbak Tini tahu alasannya belum punya teman? Nggak tahu. Oke Mbak Tini, kalau misalnya nih Mbak Tini, kalau kita lihat keuntungan dari punya teman itu apa aja sih Mbak Tini? Nggak tahu? Oke, Mbak Tini, kalau misalnya kita punya masalah, kita senang, kita sedih, kita perlu teman cerita nggak Mbak Tini? Perlu ya? Berarti untungnya punya teman, kita bisa cerita ya Mbak ya? Oke, tadi selanjutnya kalau misalnya punya teman, itu keuntungannya apa lagi Mbak Tini? ngajak main, Ngajak main, bagus sekali Mbak Tini udah bisa menyebutkan ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah disebutkan keuntungannya apa aja Mbak Tini? Yang pertama, cerita, bisa jadi teman cerita atau curhat. Yang kedua, ngajak main, ngajak main. Coba lihat saya lagi Mbak Tini. Iya, gitu cantik ya. Kemudian kalau kerugiannya nggak punya teman, Mbak Tini tahu nggak? Oke, coba kita lihat lagi Mbak Tini. Waktu Mbak Tini sakit ya, butuh orang untuk merawat, butuh orang untuk ambil makan. Nah itu berarti Mbak Tini butuh nggak bantuan orang lain? Itu ya. Berarti kerugiannya tidak punya teman tadi apa Mbak? nggak bisa minta bantuan, Nggak bisa minta bantuan. Pintar sekali ya Mbak Tini ya, bisa menyebutkan ya. Jadi kerugiannya berarti kalau kita nggak punya teman, ketika kita sakit, kita bingung, kita mau minta bantuan sama siapa, gitu ya. Kalau gitu Mbak Tini mau nggak saya ajarkan cara berkenalan dengan satu orang supaya Mbak Tini punya teman? Mau ya? Oke, lihat ke saya Mbak. Oke, ini Mbak saya contohkan cara berkenalan dengan orang lain ya Mbak Tini ya. Jadi Mbak Tini bisa nyapa, selamat pagi, nama saya Made, saya berasal dari Semarang, hobi saya membaca. Salam kenal, kalau kamu namanya siapa? Tini, Namanya Tini, asalnya dari mana? Semarang, Dari Semarang. Hobinya apa? nonton TV, Nonton TV. Setelah itu berarti kita ngomong apa Mbak? Salam ke? Salam kenal. Gitu ya Mbak ya, itu cara berkenalan dengan satu orang. Coba Mbak Tini praktekkan ke saya. Kalau Mbak Tini mau kenalan sama orang lain gimana? selamat pagi,
Perkenalkan, saya Tini. Asal saya Semarang. Hobi saya menonton TV. Nama kamu siapa? Selamat pagi, nama saya Made. Asal saya Asal kamu di mana? asal saya dari Semarang. Hobinya Hobi saya membaca. Salam kenal. Bagus sekali ya Mbak Tini ya, sudah bisa ya. Jadi Mbak Tini kalau mau kenalan sama orang lain bisa seperti itu ya. Itu ya Mbak ya. Nah Mbak Tini nanti bisa coba nanti kita tulis di jadwal harian ya Mbak Tini ya. Saya tulis di sini ya. Oke Mbak Tini. Di jadwal hariannya Mbak Tini itu kan jam 6 itu Mbak Tini mandi ya. Nah jam 8 itu kan makan. Nah jam 8 itu kan jalan pagi. Nanti kan ketemu sama ada beberapa teman. Nah itu coba Mbak Tini melakukan tindakannya tadi yang perkenalan dengan satu orang ya. Kita tulis di sini berarti hari ini ya Mbak Tini ya. Hari ini nanti jam 8 berarti di sini kan ada keterangannya Mbak Tini, ada mandiri, bantuan dan tidak dilakukan. Kalau sekarang itu kan dengan bantuan ya. Berarti kalau nanti kita tulisnya adalah mandiri ya. Nanti kalau Mbak Tini sudah bisa mandiri, berarti kita berkenalan dengan 2 orang ya Mbak ya. Oke, nanti kita tulis dulu di jadwal hariannya ya. Oke, sudah ditulis. Ini bisa disimpan sama Mbak Tini jadwalnya ya, jangan sampai hilang. Nanti kita tulis bersama-sama ya Mbak ya. Oke Mbak Tini. Nah, kita udah hampir 10 menit ternyata Mbak Tini, sudah tidak terasa ya Mbak Tini ya. Oke Mbak Tini, apa yang Mbak Tini rasakan setelah berbincang-bincang dengan saya? Senang ya? Iya. Coba lihat ekspresi senangnya. Nah, gitu cantik sekali ya Mbak Tini ya. Oke Mbak Tini, udah Mbak Tini kelihatan senang ya. Memperhatikan. Mbak Tini juga berani menatap saya. Itu sudah bagus sekali Mbak Tini ya. Nah kemudian coba Mbak Tini praktekkan lagi tadi yang diajarkan seperti apa. Salam kenal. Perkenalkan, saya Tini. Asal saya Semarang. Hobi saya menonton TV. Nama kamu siapa? Nama saya Perawat Made. Asal kamu? Dari Semarang. Hobi kamu? Membaca. Salam kenal. Salam kenal. Bagus sekali Mbak Tini ya, sudah bisa ya. Berarti nanti waktu saya lihat udah bisa mandiri ya, gitu ya. Berarti kita kontrak waktu lagi nih Mbak, buat SP yang kedua, ya. Mbak Tini mau hari apa? Besok ya. Oke, besok waktunya mau pagi, siang, apa sore? Pagi. Berarti nanti kita berkenalan dengan 2 orang ya Mbak ya. Saya akan membawa teman. Nanti Mbak Tini bisa belajar untuk berkenalan dengan 2 orang. Gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Tini, saya mau berpamitan dulu ya Mbak Tini ya. Terima kasih Mbak Tini. Selamat pagi. Selesai kita melakukan SP1 pada pasien isolasi sosial, jangan lupa kita lakukan dokumentasi keperawatan. Untuk yang diisi pada dokumentasi keperawatan, yang pertama adalah nama pasien dengan inisial, usia, kemudian masalah keperawatan. Jangan lupa ada data subjektif, objektif, implementasi, dan juga evaluasi. Seperti berikut. Demikian video klasikal cara berkenalan dengan satu orang pada pasien isolasi sosial di keterampilan modul B17 Keperawatan Kesehatan Jiwa. Selamat belajar!